Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 141 Legenda Yanti. Maryam awalnya tertegun, lalu tersipu malu. Namun, berpikir bahwa Henry terluka dan dia juga tunangannya, dan berpikir bahwa dia telah melihatnya dalam pakaian dalam, dan bahwa dia telah melihatnya keluar dari kamar mandi, dan bahwa dia telah melihatnya telanjang pada akhirnya. Dia perlahan-lahan menyingkirkan rasa malu yang dia rasakan tadi. Membuka matanya, dia mendorong Henry untuk duduk di tempat tidur, mengangkat tangannya dan mulai membantunya melepas sepatu dan celananya. Perubahan mendadak Maryam membuat Henry merasa sedikit tidak nyaman, terutama ketika dia melihat ekspresi tenang, acuh tak acuh, meremehkan, dan tidak ada jejak sikap seorang wanita. "Sayang, apakah kamu ingin bawang memaksakan busurnya?" Henry menutupi bagian-bagian penting dengan tangannya dan bertanya non tidak. Maryam mengangkat kepalanya dan memelototinya dengan tajam, berpikir dalam hati, "Sungguh bajingan. Jika aku ingin menjadi tuan, aku membutuhkan busur dan anak panah. Tetapi kamu sendiri, dengan kebajikan seperti itu, sungguh menjijikkan dan memalukan. Jika aku tidak berpikir kamu terluka demi aku, dan ingin aku melakukan ini padamu, aku pasti sedang bermimpi." Maryam tidak berkata apa-apa, berbalik dan mengambil air hangat lagi, dan mulai membantu Henry menggosok tubuhnya. Ketika Henry melihat Maryam diam-diam dia senang dan bahkan lebih termotivasi untuk menggodanya. "Wow, istriku, kamu menghapusnya di tempat yang salah." Ketika Maryam mendengar kata ini, pikirannya menjadi kosong, dan matanya langsung dipenuhi amarah. "Apa katamu?" Henry melihat kemarahan Maryam akan meledak, dan dia dengan cepat menunjuk ke tangannya dan berkata, "Saya akan melakukannya sendiri." Maryam melihat di mana dia menyeka darah dan dengan cepat menarik tangannya. Dia terus menjabat tangannya yang lain dan wajahnya sangat merah hingga hampir meneteskan air. "Tadi, aku hanya ingin segera menanganinya dan pergi. Hanya ada darah di mataku dan aku tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang bajingan ini telah berbicara, itu menjadi lebih sulit dan memalukan." Henry mengambil handuk itu, berbalik dan menggosoknya hingga bersih, lalu segera naik ke tempat tidur dan menutupi tubuh bagian bawahnya di bawah selimut. Dia bahkan lebih gugup daripada Maryam saat ini. Dia hampir keluar jalur setelah dirayu oleh Yanti hari ini. Sekarang Maryam begitu lembut padanya. Dia benar-benar khawatir dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Maryam melihat Henry mengambil inisiatif untuk mengatasi rasa malu yang ada, dan dengan cepat kehabisan air. Ruangan menjadi sunyi, tetapi mengingat kejadian tadi, Henry merasa jantungnya masih berdebar kencang. Senang rasanya terluka. Henry sekarang mulai membenci transformasi 1000 jarum menjadi satu milik lelaki tua sialan itu. Mengapa seperti koleksi bunga matahari, begitu aneh dan mesum? Maryam menyesuaikan diri di luar untuk waktu yang lama. Memikirkan luka di punggung Henry, dia merasa khawatir dan masuk lagi. Namun, pada saat ini, wajahnya kembali dingin seperti sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi di antara mereka berdua tadi.
Kemana kamu pergi ketika meninggalkan perusahaan hari ini? Maryam duduk di sebelah Henry, melihat lukanya, dan bertanya dengan ringan. Mengapa? Awalnya aku berpikir aku akan membiarkan semuanya berlalu, tapi sepertinya aku masih perlu mengetahuinya. Setelah berpikir 1/1000 detik, Henry memilih untuk jujur. Alasannya sangat sederhana. Masalah Yanti tidak akan pernah berakhir. Dia hanya 1/10.000 yang jatuh cinta padanya bisa melompat ke Sungai Kuning, tidak bisa mencucinya. Mulai saat ini, wartawan dan keluarga Bae akan terus bergelut dengan masalah ini. Jika dirahasiakan sekarang, pasti akan menimbulkan ketidakpuasan yang lebih besar jika Maryam mengetahuinya di kemudian hari. Setelah Henry memikirkannya dengan matang, dia menceritakan kisah lengkap tentang apa yang terjadi setelah dia keluar dari Kili Group, bahkan apa yang terjadi ketika dia hampir menjalin hubungan dengan Yanti. Semakin banyak Maryam mendengarkan, wajahnya menjadi semakin suram. Semakin dia mendengarkan, dia menjadi semakin marah. Namun, semakin dia mendengarkan, dia menjadi semakin tenang, terutama kata-kata Sutrisno dan tekad Sutrisno untuk menikahkan cucunya dengan Henry sampai sekarang. Ini menunjukkan betapa pentingnya Henry di mata mereka. Tiba-tiba, mata Maryam berbinar dan dia memahami tujuan keluarga Bae melakukan ini. Mencuri orang adalah hal yang dangkal. Tetapi bersaing untuk mendapatkan bakat adalah hal yang mendasar. Dia tiba-tiba merasa takut. Untungnya, Henry tulus padanya. Jika tidak, pria lain, dengan kecantikan Yanti dan kekuatan keluarga Bae, mungkin akan berlomba-lomba untuk menikahinya. Sayang, apakah kamu marah? Henry bertanya ragu-ragu ketika Maryam tidak berbicara. Omong kosong, jika itu kamu, apakah kamu akan marah jika aku sedekat itu dengan pria lain? Maryam bertanya dengan marah. Aku tidak akan marah. Aku akan membuatnya menghilang langsung dari dunia ini tanpa jejak, kata Henry dengan cinta yang dalam di matanya. Maryam merasa sedih, saraf sensitifnya tersentuh, dan dia hampir tidak bisa menahan air matanya. Menghilang, Henry bisa dengan mudah membuat pesaingnya menghilang, tapi bisakah dia melakukannya sendiri? Memikirkan Yanti, terlepas dari kekuatan keluarga Bae, hanya berdasarkan identitas Yanti, dia dan saya hampir sama. Setiap orang memiliki kecantikan dan kecantikannya masing-masing, tetapi perusahaannya sama-sama serupa. Perbedaan terbesar antara Yanti dan saya adalah wanita ini memulai bisnisnya sendiri dan memiliki semua yang dia miliki saat ini. Sedangkan Kili Group miliknya mewarisi bisnis keluarganya dan kini berkembang pesat di tangannya. Yanti selalu menjadi legenda 3 kata di dunia bisnis kota Bandung. Dengan penampilan cantik dan godaan alami, dia adalah peri di mata pria. Dia melakukan segala sesuatunya dengan cara yang sangat tidak biasa dan tidak terikat oleh tradisi. Oleh karena itu, perusahaannya jauh tertinggal dari perusahaan lain dalam banyak aspek. Dia selalu meremehkan laki-laki. Ada laki-laki yang mencoba mengekspresikan diri di hadapannya, tapi malah ditampar mukanya, bangkrut bersama keluarganya, atau masuk penjara. Karena itu, hampir tidak ada pria yang berani mendatanginya untuk mengganggunya.
dan tidak ada pria yang berani mengejarnya. Bahkan banyak pria yang berspekulasi di belakang punggungnya apakah dia menyukai wanita. Sekarang, Yanti tiba-tiba melompat keluar untuk bersaing memperebutkan Henry secara terbuka dan terbuka. Dia benar-benar berbeda begitu dia bergerak. Dia sama sekali tidak memiliki rasa malu atau menahan diri dari wanita lain tunangannya, yang akan dilakukan oleh wanita manapun. Jika tidak, bahkan dia, Maryam, tidak akan bisa mengumumkan kepada dunia luar bahwa Henry adalah suaminya. Ini menunjukkan sebuah kebenaran. Henry adalah pria yang luar biasa. Begitu luar biasa sehingga banyak orang menyukainya dan banyak orang memimpikannya. Dia melirik Henry dan melihat bahwa dia masih menatapnya dengan tulus, seolah-olah dia masih tenggelam dalam percakapan tadi, dan masih khawatir apakah dia benar-benar marah. Melihat kamu cukup jujur dan melindungiku dari pisaunya, aku tidak akan marah, kata Maryam dengan wajah cemberut yang disengaja. Wow, istriku, kamu sangat baik. Aku sangat mencintaimu. Henry sangat bersemangat dan berkata dengan keras. Apakah kamu mencintaiku? Maryam bertanya sambil tersenyum. Ya. Henry tersipu ketika ditanya, tapi tetap mengakuinya sambil tersenyum. Kalau begitu beri aku cek 3,2 miliar hari ini. Maryam tersenyum dan mengulurkan tangannya. Ah, Henry menjerit dan kepalanya terbentur keras ke tempat tidur. Bab 142 Gadis besar yang menghangatkan tempat tidur. Henry memikirkan taruhan dengan Lenny, dan Maryam akhirnya berjanji akan memberikan uang itu kepadanya dalam 7 hari. Maryam segera mengerti apa yang dimaksud Henry. Tidak hanya dia penuh simpati pada sahabatnya, tapi taruhan dengan Henry sepertinya pasti kalah. Untungnya, saya membantunya memikirkannya hari itu dan mengubahnya menjadi nama perusahaan. Jika tidak, Lenny mungkin akan menjadi pembantu Henry selama sisa hidupnya. Saya hanya tidak tahu apakah Henry akan menyetujui permintaan ini dan apakah dia akan melepaskan Lenny. Maryam pergi, dan Henry berbaring di tempat tidur, tenggelam dalam pikirannya. Untungnya, karena hal lain, Maryam tidak bertanya bagaimana dia tahu dia terjebak di bar. Jika tidak, jika dia benar-benar mengatakan itu adalah mimpi, dia tidak akan pernah mempercayainya, bahkan dirinya sendiri. Namun, dia sendiri tidak dapat memahami bahwa setelah melewati ambang kembalinya ketiga gajah tersebut, dia dapat meramalkan berbagai hal melalui mimpi. Hah, Henry tiba-tiba menutup mulutnya dan hampir berteriak. Jika bermimpi meramalkan sesuatu itu benar, maka bermimpi tentang anak dengan Yanti, mungkinkah? Semakin Henry memikirkannya, semakin dia merasa menakutkan, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Keesokan harinya, luka Henry belum juga pulih. Maryam awalnya tidak ingin dia pergi bekerja, tetapi Henry berpikir untuk dipecat kemarin dan bersikeras untuk pergi, hanya demi wajah. Terutama ketika dia memikirkan tentang bertaruh dengan Lenny, dia merasa lebih sedih. Maryam mengantar Henry ke tempat kerja seperti biasa, dan masih turun dari mobil 2 blok sebelumnya. Ketika Henry datang ke gerbang perusahaan, dia tiba-tiba terkejut,
sejumlah besar karyawan memblokir pintu masuk grup Kili. Ada juga adegan di mana Heziwa menarik penjaga keamanan hari itu dan karyawan tidak dapat masuk ke dalam perusahaan. Mungkinkah terjadi sesuatu pada Sudirman dan Wang Erlang? Ketika Henry memikirkan kemungkinan ini, dia langsung diliputi kekhawatiran dan mempercepat langkahnya. Saya tidak peduli apakah Anda kedinginan atau kedinginan, dan saya tidak peduli apakah Anda manajer atau ketua. Di mata saya hanya memiliki bos saya, Saudara Henry. Jika Anda memecat Saudara Henry, kami akan berhenti. Tapi sebelum aku pergi, aku harus melakukannya dengan baik. Aku akan memberimu pelajaran. Siapapun yang menentang saudaraku Qiang adalah musuhku, Wang Erlang. Saat Henry hendak masuk ke dalam kerumunan, dia tiba-tiba mendengar Wang Erlang berdebat dengan seseorang di dalam. Meskipun pihak lain tidak melihat siapa orang itu, dari apa yang dia dengar, dia tahu itu pasti Leni. Dia berbalik dan melihat sekeliling. Maryam tidak muncul di tempat kejadian, yang membuatnya sedikit aneh. Dia sudah tiba, tapi kenapa dia tidak datang dengan mobil? Wang Erlang, aku beritahu kamu sekarang karena kamu telah dipecat. Segera keluar dari sini. Leni juga marah licik lihat wajahnya. Selalu menatap tubuhnya dan melihat sekeliling. Hahaha, Wang Erlang tertawa lebih dulu, lalu penjaga keamanan di belakangnya tertawa. Mereka sepertinya pernah mendengar lelucon paling konyol di dunia. Menatap Leni, mata mereka penuh kebingungan dan jijik. Kamu? Leni tidak pernah begitu kecewa kecuali di depan Henry, dan dia sangat marah saat itu. Aku, Wang Erlang hendak berbicara. Erlang, jangan bicara omong kosong. Suara Henry datang dari belakang karyawan itu. Para karyawan yang menonton terkejut saat mendengar suara Henry. Mereka semua sudah tahu tentang pengusiran Henry, dan banyak dari mereka bahkan sedih dan menangis. Asisten Hen, apakah Anda kembali? Saya tidak tahu karyawan mana yang bertanya lebih dulu, dan kemudian lebih banyak karyawan yang mulai menanyakan topik yang sama. Henry memandang wanita berpakaian cantik di depannya. Dia begitu cantik, bagaimana bisa perusahaan sebaik itu pergi, bahkan lebih enggan untuk pergi. Saudara Henry, saya kembali lagi, Henry berkata dengan lantang dan bangga. Para karyawan di tempat kejadian tidak bisa menahan tawa. Mengapa baunya seperti Hansan kembali? Ketika Leni mendengar suara Henry, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian marah, ketika dia mendengar kata-katanya. Saudara Henry, saya kembali lagi, dia menjadi sangat marah. Henry, kemarilah. Leni memandang Henry di luar kerumunan dan memerintahkan dengan keras. Ketika para karyawan mendengar teriakan Leni, mereka dengan sadar memberi jalan agar Henry bisa lewat dengan lancar. Ketika Sudirman, Wang Erlang dan yang lainnya mendengar bahwa Henry telah kembali, mereka tiba-tiba menjadi bersemangat dan mulai bertepuk tangan dengan keras. Saya tidak tahu apakah mereka terpengaruh oleh emosi mereka. Tetapi para karyawan di tempat kejadian juga mulai bertepuk tangan. Hanya Leni yang berdiri di tengah kerumunan dan menonton dengan tatapan kosong. Ahem, sepertinya basis massa saya masih bagus.
Tapi saya tidak tahu apakah Anda akan menyambut manajer Lenny. Setelah Henry selesai berbicara, ada sedikit provokasi di matanya. Kamu, Lenny sudah merasa malu dengan mereka. Tapi sekarang Henry menggodanya lagi. Dia merasakan api amarah terus berkobar. Wang Erlang, nada yang kamu gunakan tadi untuk berbicara dengan manajer Lenny salah. Henry menoleh untuk melihat Wang Erlang dan berkata. Wang Erlang mengangguk cepat dan menahan amarah yang hendak dilancarkan Lenny. Manajer Lenny adalah penghangat tempat tidur besarku. Kamu membuatnya sangat marah. Apakah kamu ingin aku tidur di tempat tidur yang dingin? Tepat ketika Lenny hendak memaafkan Wang Erlang dan menahan amarahnya, Henry tiba-tiba mengucapkan bagian kedua kalimatnya. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, tidak ada yang berbicara, tetapi semua orang memandang ke arah Lenny. Lenny merasa otaknya mengalami korsleting sesaat dan dia benar-benar tidak bereaksi. Buka pintunya, ayo semua masuk. Henry diam-diam senang saat melihat Lenny tertegun dan memerintahkan Wang Erlang. Henry, kamu bajingan. Saat karyawan itu hendak masuk, Lenny tiba-tiba mengumpat dengan marah. Wow, manajer Lenny, kamu sudah menjadi gadis penghangat tempat tidurku. Apakah kamu ingin memakaikan topi hijau untukku? Beberapa karyawan tertawa. Meski tadi mereka menahan diri, kini mereka benar-benar tidak tahan. Dan Lenny tidak pernah menyangka bahwa penghinaan bajingan akan membawa Henry ke ambiguitas seperti itu. Jangan bilang dia dingin dan dingin serta tidak menarik di mata pria biasa. Bicara saja tentang karakternya. Bagaimana dia bisa mentolerir wanita yang melakukan hal seperti itu? Sekarang, Henry sebenarnya menggambarkan dirinya sebagai orang seperti itu. Dia menjadi cemas pada saat itu dan bergegas menuju Henry seperti macan tutul betina. Manajer Lenny, hentikan. Tepat ketika Lenny hendak memukul Henry, Mariam, yang baru saja datang terlambat karena kemacetan lalu lintas, kebetulan melihatnya, memikirkan lukanya, dia segera berteriak untuk menghentikannya. Tubuh Lenny terhenti, namun momentum ke depannya tidak berhenti. Ketika sampai di depan Henry, ia hanya berubah menjadi tubuh lemas dan melemparkan dirinya ke pelukan Henry. Sebagai pria yang baik, Henry tentu saja sangat mencintai gadis penghangat tempat tidurnya. Jadi dia secara alami membuka tangannya dan memeluknya. Manajer Lenny, tubuhmu sangat fleksibel. Suara Henry sangat tidak pantas. Tapi itu benar-benar ambigu. Adegan itu menjadi keheningan baru, bersambung.